Selamat pagi, teman-teman. Untuk temanku Haiden dan Louis, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk dapat mendengarkan presentasi saya, yang di mana saya ingin mempresentasikan mengenai tugas PAK, yaitu Yesus berjalan di atas air, yang di mana saya mengambil ini sendiri dari Alkitab Injil, yaitu Matius 14 ayat 22 sampai 33. Next. Ya, Eee, dalam Yesus berjalan di atas air ini sendiri, diawali dengan konteks yang di mana peristiwa ini sendiri setelah Yesus terjadi saat, Yesus memberi makan 5.000 orang, pada ayat Alkitab Matius 14 ayat 13 sampai 21. Yang di mana juga topik yang sedang dibahas ini sendiri diawali dengan Yesus yang menyuruh murid-muridnya naik ke perahu, seberang dan pergi berdoa. Sementara Yesus dia pergi berdoa sendiri ke gunung untuk dapat berefleksi dan bergumul bagaimana proses kehidupan yang telah dilalui bersama. Saat itu, di tengah malam, murid-murid Yesus ini sendiri sedang menghadapi badai di danau dan mereka sangat ketakutan dan putus asa. Sampai pada akhirnya, Yesus pun datang dengan berjalan di atas air dan di tengah badai. Dalam kisah besar perikop Alkitab ini sendiri, menunjukkan bagaimana suatu peristiwa kuasa Yesus atas alam yang memperlihatkan siapakah dia sebenarnya, sekaligus Yesus Yesus ingin menguji bagaimana iman para murid-muridnya sendiri. Next. Lalu tidak terlepas juga pada bagian observasi. Observasi yang dimaksud ini memiliki 5 W dan 1 H. Yang pertama saya akan membahas WHO atau WHO, siapa. Jadi siapa yang terlibat dalam kejadian Yesus berjalan di atas air ini sendiri? Yang pertama jelas Yesus. Karena Yesus ini sendiri merupakan seorang guru dan Tuhan yang menunjukkan kuasanya. Lalu terdapat juga Petrus yang sebagai murid, salah satu murid Yesus yang di mana dia lebih disorot dalam peristiwa Yesus berjalan di atas air ini sendiri, karena Petrus ini sendiri merupakan murid yang awalnya ragu dan akhirnya berani untuk meminta izin kepada Yesus untuk dapat berjalan di atas air. Dan tidak terlepas juga para murid-murid Yesus lainnya yang menyaksikan ataupun yang melihat bagaimana peristiwa kuasa Yesus di atas air ini sendiri. Next. Lalu yang kedua adalah what. What ini sendiri merupakan apa yang terjadi di dalam peristiwa ini sendiri, yang di mana kejadian yang terjadi adalah bagaimana Yesus menyuruh murid-murid naik ke perahu dan berangkat ke seberang danau. Sementara Yesus sendiri yang sedang berdoa dalam Matius 14 ayat 22 sampai 23. Sementara itu perahu yang dinaiki muridnya terombang-ambing di tengah danau karena angin kencang ataupun badai kencang yang tertera dalam Matius 14 ayat 24. Dengan begitu pun Yesus melihat dan datang kepada mereka dengan berjalan di atas air. Namun, murid-murid justru ketakutan dan mengira bahwa Yesus adalah hantu. Yesus pun yang melihat respon muridnya langsung menenangkan mereka dengan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dalam Matius 14 ayat 27. Lalu, para murid pun terdiam dan salah satu murid yaitu Petrus meminta izin kepada Yesus untuk mengizinkannya untuk dapat bersama dengan Yesus berjalan di atas air. Petrus pun mulai berjalan di atas air, namun seketika ia melihat angin dan ia menjadi takut dan goyah sehingga dirinya mulai tenggelam. Yesus pun yang melihat Petrus langsung segera menyelamatkannya dan menegurnya. Karena iman Petrus yang mulai goyah akan dirinya atau akan Tuhan Yesus itu sendiri. Ketika ketika Yesus yang menuntun Petrus dan berjalan di atas air bersama untuk naik ke perahu, badai seketika langsung reda. Seakan-akan ada sang penguasa alam yang memerintahkan, yaitu Yesus sendiri, untuk dapat berhenti. Pada akhirnya dari peristiwa ini sendiri, Yesus berjalan di atas air ini, membuat para murid menjadi sadar bagaimana keilahian Yesus dan langsung menyembahnya yang begitu berkuasa. Boleh next? Tidak terlepas juga dalam where atau what ini sendiri merupakan
eee, kejadian-kejadian yang harus dilakukan ataupun, memiliki peran ini peranannya sendiri yang merupakan, berisikan informasi bagaimana Yesus menunjukkan kuasa ataupun sosok seharusnya, yang di mana sosok seharusnya Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Boleh next lagi? Ya, dalam kejadian peristiwa Yesus berjalan di atas air ini sendiri, terjadi di atas air di Danau Galilea, sebuah danau besar di Israel. Dan itu terjadi saat peristiwa Yesus berjalan di atas air ini, setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, dan lebih detailnya saat malam hari, yang di mana malam hari ini sendiri Yesus berdoa di bukit, sedangkan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke danau untuk menangkap ikan. Sehingga saat malam hari hingga pada hari saat Yesus berdoa sendirian di bukit, lalu murid-muridnya menangkap ikan dan saat itu yang berjuang melawan angin badai. Boleh next? Lalu mengapa pada peristiwa Yesus berjalan di atas air ini terjadi? Untuk apa? Ya, ini, untuk terjadi karena Allah ingin menguji iman para murid, apakah murid-muridnya sungguh percaya bahwa Yesus benar-benar Tuhan yang berkuasa atas alam ataupun atas hidupnya. Bagaimana bukti nyata kuasa Yesus yang berkuasa atas badai dan bahkan menjadi bahan pembelajaran bagi murid-muridnya, salah satunya adalah Petrus, mengenai iman yang harus tetap teguh dan selalu berpegang pada Tuhan dalam menghadapi ketakutan. Tidak terlepas juga pada pengakuan para murid Yesus atas pengungkapan bahwa Yesus merupakan anak Allah, sehingga para murid-muridnya ini sendiri langsung sujud dan menyembah kepadanya. Lalu, bagaimana peristiwa ini dapat berlangsung? Peristiwa ini dapat berlangsung diawali dari Yesus menyuruh murid-murid naik ke perahu dan pergi lebih dulu ke seberang danau. Sementara Yesus berdoa di bukit dan tidak langsung menyusul mereka. Namun di tengah perjalanan, perahu murid-muridnya pun terkena badai, dan itu membuat para murid-murid panik karena angin badai yang begitu kencang. Yesus pun melihat bagaimana respon murid-muridnya dengan Yesus berjalan di atas air untuk menuju ke perahu mereka. Namun, murid-murid justru takut melihat sosok yang melayang di atas air dan mengira bahwa Yesus adalah hantu. Yesus pun langsung menenangkan mereka dan mengkonfirmasi bahwa yang berjalan di atas air adalah dia sendiri. Bahkan salah satu muridnya, yaitu Petrus, ikut terkejut dan ingin ikut Yesus dan membuktikan dirinya apakah Petrus bisa juga berjalan di atas air. Petrus pun meminta izin kepada Tuhan bahwa dia ingin berjalan di atas air. Namun, di saat perjalanan dia untuk berjalan di atas air, seketika ia mulai tenggelam karena rasa takut dan iman yang goyah. Yesus pun melihat Petrus dan langsung menyelamatkannya, bahkan menegurnya karena iman Petrus yang mulai goyah dan rasa kurang percaya. Yesus pun menuntun Petrus kembali dan menuju untuk naik ke perahu bersama para murid-murid lainnya. Dan badai pun seketika langsung reda. Melihat bagaimana begitu besar kuasa Yesus, para murid pun langsung menyembah Yesus dan mengakui bahwa Yesus sendirilah merupakan anak Allah. Boleh next? Lalu untuk makna, makna dalam kisah ini mengajarkan bagaimana sosok seorang Tuhan yang seharusnya, yaitu berkuasa seperti Yesus atas alam. Ia bukan hanya sekedar manusia biasa, namun ia juga merupakan perwujudan yang sempurna, karena ia sendiri adalah Tuhan yang berkuasa. Dengan sosok Tuhan seperti itu seharusnya memberikan rasa percaya dan keberanian bahwa Yesus memiliki hak sepenuhnya atas kehidupan. Dia berkuasa atas segalanya, seperti Petrus yang fokus dan percaya sepenuhnya kepada Yesus, sehingga Yesus membuat Petrus dapat berjalan di atas air. Yesus pun juga dilambangkan sebagai sosok penyelamat. Bagaimana tidak, seperti Petrus yang berseteru meminta pertolongan, dan Yesus pun segera menolong Petrus. Hal itu semua tidak lain karena iman yang mengalahkan ketakutan. Seperti murid-murid Yesus yang awalnya takut kepada Yesus dan bahkan menganggap Yesus sebagai hantu, langsung tersadar dan percaya bahwa Yesus bukanlah hantu, melainkan sosok Tuhan yang berkuasa dan mengakui Yesus adalah anak Allah. Boleh next?
Lalu untuk poin-poin terakhir dari koma, yaitu aplikasi. Aplikasi ini sendiri yaitu mengapa peristiwa Alkitab ini penting. Saya melihat bagaimana peristiwa Alkitab ini penting karena dalam peristiwa Alkitab ini yang berfokus pada pengandalan Yesus dalam kehidupan. Sama seperti murid-murid yang dihadapkan badai, kita juga tentu menghadapi tantangan hidup dan Yesus berharap kita dapat terus percaya bahwa hidup yang berlandaskan Tuhan tidak terlepas bagaimana peristiwa Alkitab ini juga untuk diajarkan jangan ragu dalam iman. Bagaimana tidak? Ketika sudah fokus dan tertuju pada Yesus, itu bisa menumbuhkan iman dan kepercayaan kepadanya. Jangan sampai kita melihat bahwa sebuah masalah yang lebih besar dari Tuhan, sebab itu akan menggoyahkan iman kita seperti Petrus yang mulai tenggelam. Karena itu, sudah seharusnya berseru kepada Yesus di tengah kesulitan. Sebab Tuhan tidak akan menutup mata dan tidak meninggalkan umatnya. Asalkan kita terus setia dan berpegang teguh kepadanya yang terus bersandar kepada Tuhan dalam doa. Dengan begitu, dapat mengenali dan mengaku Yesus sebagai Tuhan yang agung, dengan sosoknya yang begitu berkuasa dan tidak terbatas kuasanya, yang memperkuat status Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi orang yang percaya kepadanya. Next. Ya, sekian dari presentasi saya mengenai peristiwa Yesus berjalan di atas air. Kiranya teman-teman saya untuk Dilan dan Hayden dapat menjadi sebuah pembelajaran bahkan menjadi teguran untuk terus percaya kepadanya dan mengakui Yesus sebagai pemegang tertinggi di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.